Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah siam Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema tentang amalan sunnah sebelum maupun sesudah sholat Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang sangat istimewa yang hanya terjadi setahun sekali. Hari yang berkah dan penuh kebahagiaan ini dianjurkan untuk disemarakkan sebagai bagian dari syiar Islam. Adapun di Indonesia, semarak Hari Raya Idul Fitri biasanya disambut penuh dengan sukacita, mulai dari saat malam takbiran, dan ada tradisi mudik ke kampung halaman hingga kumandang takbir yang banyak dikumandangkan di berbagai wilayah di Indonesia ini. Salah satu anjuran menyemarakkan Hari Raya Idul Fitri adalah dengan mengerjakan sholat Id secara berjamaah, baik itu di lapangan, masjid, musola atau tempat luas lain yang bisa menampung umat Islam dalam jumlah yang sangat besar. Sementara sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, terdapat beberapa amalan sunnah lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama adalah bahwa kita dianjurkan mandi dan memotong kuku sebelum sholat Idul Fitri. Pada hari raya, setiap muslim dianjurkan untuk berpenampilan yang terbaik, mulai dari merapikan diri dengan memotong rambut dan kuku serta menghilangkan bau badan. Nah, setelah itu disunahkan juga untuk membersihkan diri dengan mandi sebelum berangkat ke tempat sholat Id. Kesunahan ini mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW dan termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib dari Abdullah bin Umar yang membiasakan mandi sebelum sholat Id dengan tubuh segar, wangi dan berpenampilan baik. Dimaksudkan untuk apa? Agar tidak mengganggu ibadah orang lain. Kemudian amalan sunnah yang kedua adalah memakai pakaian terbaik yang kita miliki serta menggunakan wangi-wangian. Sunnah mengenakan pakaian terbaik ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan di hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh untuk menggunakan wangi-wangian yang paling bagus dari yang kita temui atau yang kita miliki pada hari Id. Ini hanya berlaku kepada orang laki-laki, tetapi untuk wanita diharamkan oleh Rasulullah SAW untuk menggunakan wangi-wangian karena akan mengundang fitnah. Sebuah riwayat lainnya juga menyebutkan pada hari raya Idul Fitri Rasulullah SAW mandi
memakai wangi-wangian dan mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kemudian sunnah yang ketiga adalah kita makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, sebelum sholat Idul Fitri, seorang muslim dianjurkan untuk makan kurma dalam bilangan ganjil. Jika tidak ada kurma, dapat diganti dengan makanan lainnya. Hikmah dari makan di pagi hari tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa telah dihapuskannya keharaman berbuka atau makan sebelum sholat Idul Fitri. Anjuran makan ini bersumber dari riwayat bahwa Rasulullah SAW tidak pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sampai beliau memakan 7 buah kurma. Para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang keempat adalah mengumandangkan takbir hingga menjelang Idul Fitri. Diriwayatkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi hari pertama bulan Syawal. Kesunahan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddatah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbirlah, membesarkan nama Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu. Semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur. Para pemirsa Mutiara Senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang kelima adalah melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang ketika sholat Idul Fitri. Nabi Muhammad SAW ketika akan menjalankan sholat Idul Fitri, yaitu berangkat ke tanah lapang atau tempat pelaksanaan sholat dan kembali ke rumah dengan jalan yang berbeda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Aid khalifut tariq. Artinya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya Idul Fitri bahwa Rasulullah melakukan atau berjalan di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Imam Bukhari. Alasan dan hikmah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat Id, diantaranya adalah sebagai syiar kegembiraan, syiar agama Islam untuk dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Momentum kemenangan ini dan kebahagiaan yang dibangkitkan dan gelorakan dengan semangat menuju tempat sholat Id. Kemudian sunnah yang keenam, kita saling tahniatul Aid, yaitu mengucapkan selamat Idul Fitri. Ucapan selamat atau tahniatul Aid ini merupakan kebiasaan umat salaf, ya, yaitu orang-orang terdahulu, para sahabat, untuk menyemarakan hari raya Idul Fitri. Rujukannya adalah riwayat dari Jubair bin Nufair. Ia berkata bahwa ketika para sahabat berjumpa dengan hari Id, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Mengenai lafadznya tidak ada ketentuan yang sangat ketat. Lafadz tersebut bisa diucapkan dengan beragam cara untuk menyemarakkan hari raya Idul Fitri. Tergantung kebiasaan suatu wilayah. Misalnya ucapan sebagai berikut. Dan ini merupakan sunnah salaf, yaitu kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, maka kita jawab taqabbal ya karim. Kemudian juga ada yang mengatakan Aid Mubarak, seperti di Mesir, di Arab Saudi juga sudah terbiasa mengucapkan Aid Mubarak, yaitu semoga menjadi Aid yang penuh berkah. Ada juga kebiasaan di Indonesia kita mengucapkan minal aidin wal faizin,
semoga kembali dan meraih kemenangan. Ada juga yang mengatakan seperti di Mesir, kullu amin wa antum bi khair, semoga di sepanjang tahun terus berada dalam kebaikan. Dan juga kebiasaan kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Ini beberapa ucapan-ucapan atau tahniyatul Aid yang kita sampaikan kepada seseorang yang merayakan Idul Fitri, kepada sama-sama umat Islam yang sedang merayakan Idul Fitri. Inilah beberapa sunnah, amalan sunnah yang kita lakukan ketika sebelum atau sesudah Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.